Profesor KB terlalu berani berada di posisi yang mungkin agak sedikit sulit di cover ya tadi ya di posisi Auditizi dan juga Cars-nya. Kalau aku malah jatuhnya belum melihat Moe benar-benar memaksimalkan damage yang tadi dibawakan oleh Bruno. Karena mungkin Bruno hero yang terlalu early game centris, tapi tidak terlihat bagaimana power di mid game-nya. Sehingga walaupun kali ini lagi dan lagi draft index-nya, mungkin akan menuju kepada Rebel Esports. Early game akan tetap kita pantau siapa yang lebih dominan. Jangan sampai kehilangan base turret. Karena minion yang sekarang, apalagi super minion, sangat merepotkan untuk tim manapun di Land of Dawn. Match point menjadi penentu untuk game kali ini. Dewa United Esports sudah berhasil mendapatkan 1 poin. Apakah Rebellion sang banteng biru mampu membalaskannya? So, FPL Arena, bertepuk tangannya! Let's go to the lane of Dawn. Satu game lagi yang perlu dikejar oleh Rebellion kali ini melihat Dewa United yang berhasil menutup game pertama dengan cukup struggling, tapi akhirnya sempurna ditutupnya oleh pemain-pemain dari Dewa. Tapi masih punya chance yang besar melihat game pertama yang begitu sengit dari Rebellion sendiri. Ya. Drian? Ini kayaknya bakal menjadi game yang berbeda, dengan Harusnya. setup yang berbeda juga. Karena Drian udah gak mungkin kayaknya bakal split push B. Iya, ini kayaknya ada sedikit job desk yang Harus sangat lebih dikesampingkan untuk urusan split pushnya. Mungkin akan lebih berfokus sama team fight jangka panjang. Betul. Karena tentu Minotaur adalah hero momentum. Sehingga Minion Fury-nya harus diperhatikan. Jangan terburu-buru, tapi jangan terlalu terlambat juga. Iya. Dan aku pengen lihat sih ini untuk XP lane-nya sih. Apalagi Cars yang punya chance besar banget ya untuk di early. Dengan poke damage-nya, Fire Missile yang dimiliki oleh seorang Cars ini bisa menahan laning bersama dengan Dixon. Oke, ada satu rotasi yang menarik dari Drian. Dia mengambil Kara Scavenger Crab di sana di menit 1:10 dan ternyata dia ambil scroll EXP-nya biar mungkin lebih unggul secara EXP dibandingkan Auditizi. Oke. Mendekati level yang keempat, tapi Gary masih terlalu jauh untuk mendapatkan ultimate-nya. Oh, sementara bakal coba ditabrak begitu saja. Dixon langsung menjadi first blood yang berhasil didapatkan oleh pemain-pemain Rebellion. 4 pemain secara bersamaan langsung. Enggak nyangka area atas, sementara Watt harus mau gak mau agak sedikit bersabar kali ini 1v1 situation bersama dengan Moe. Gak bisa dapetin platingan gold yang cukup banyak, tapi at least Rebellion mereka bisa pegangin early first blood yang berhasil didapatkan di 1 menit pertama. Iya, sama seperti mungkin di game yang sebelumnya bahwa mereka akan bermain lebih agresif 2 kali lipat Ya, di game yang kedua. benar. Karena mereka membawa Baxia Angela. Kalau mereka tidak bermain rusuh, ini sangat disayangkan banget potensi early pressure yang bisa dibawakan. Karena Gary stack di level yang ketiga. Dan bahkan kalah dari damage retribution. Dan bahkan dia masih belum memiliki Apprentice Wrath. Iya. Belum ada damage tambahan untuk Battle of Retribution. Belum ada harga juga di tangan dari Auditizi, tapi udah dibuka Astral Recall. Coba untuk mencari tahu. Oh, Drian Minakori! Format Sun! Mereka memaksa tim fight kembali terjadi dari belakang. Mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Tapi ternyata Cello harus mundur ke arah belakang dengan tidak peduli meninggalkan Cars di depan sana. Karena dia masih bisa sustain 4-min stun from Drian. Wah, ini rotasinya sih. Ditambah dengan rotasi satu pemain yang sangat ambil andil dalam tim fight besar tadi. What? Dia tahu kalau Cloud di early game, dia nggak bisa makan full platingan. Beda sama Bruno, tapi kali ini trade kill mungkin bisa terjadi. Drian bisa di take down. Ternyata tidak Profesor KB karena ada batang hidung Watt di sana. Menunjukkan cover dengan sangat berani. Abang-abangnya cuma muncul dong ya. Coba tunjukin batang hidungnya dong. Tapi serius, Watt 2 kali meninggalkan landing phase-nya. Dia tahu bahwa Moe tidak bisa melakukan early engage terhadap turret yang dimiliki oleh Dewa di area bottom lane. Dia sepercaya diri itu untuk menyeberangi sungai dari area bottom lane menuju ke area top lane. Oke. Dan bahkan dengan mungkin kecepatan penuh tadi dari satu wave di area sungai karena 10 detik dan mungkin sebelum atau sesudah turtle dihabiskan, itu udah pasti bakal Menambah ada movement speed di area river dan itu yang mungkin dimanfaatkan oleh Watt sebagai bahkan dari awal-awal season. Mulai. Oh, kita balik lagi lah ke dalam Langsung game. aja. Panas marah menuju ke Land of Dawn. Panas marah bro. Let's go. Dari Danang bro. Oke, langsung menuju ke dalam Land of Dawn. Tapi kali ini lihat malah kondisinya berbanding terbalik, malah Moai yang harus di cover. Tapi kalau kondisi saat ini mereka memaksakan team fight, ini nampaknya juga masih kurang cukup damage loh Momochan. Harus agak sedikit sabar lagi sih, farming fokus terlebih dahulu, apalagi mungkin dari posisi Moai ya, yang masih butuh item juga. Meskipun dia sempat dapat platingan gold sedikit Be, ketika tadi Watt ninggalin landingnya tuh. Aku merasa platingan goldnya juga nggak bakal terlalu menguntungkan sekali. Kalaupun nanti ternyata
kalau misalkan kita melihat dari Moe yang dia dapatkan tadi di early game. Tapi untuk head to head gold antar role-nya, ini cukup menarik melihat Auditizi yang unggul kali ini benar-benar dalam keadaan yang tersisa dari berbagai macam objektivitas yang di menit kedua. Tapi kalau misalkan kita melihat sedikit untuk Turtle selanjutnya, kayaknya teman-teman dari Dewa harus lebih aware. Jangan sampai terjadi comeback di sini. Tapi langsung Drian flicker double man star menuju ke arah belakang Dixon. Tapi nampaknya terperangkap. Langsung instant pick up pun terjadi pada pasukan Retrieve Rebellion. Mereka harus menuju ke arah belakang karena mereka terlalu memaksakan keadaan. Karena bila Garbo dimiliki dari seorang Kaz juga sudah tidak ada. Vincent pun tidak akan bisa bertahan dengan cukup lama Profesor KB. Dan itu yang dicari sama teman-teman dari Dewa. Mereka ingin teamfight dulu sebelum adanya teamfight di area Turtle. Mereka tuh mau hero-nya dulu yang diganyang. Mereka mau makan point kill-nya dulu. Sehingga ketika Vincent dalam keadaan half SP seperti ini, dia bakal kesulitan untuk melakukan counter retribution. Udah mulai di-cut, tapi ternyata Gary yang bisa... Ketangkap. Tapi Auditizi. Ketangkap Auditizinya, bahkan press forward-nya for nothing. Tidak terjangkau nampaknya sinyalnya di sana. Tidak terbalaskan, sedangkan Rebellion kali ini harus mundur. Untung nggak tumbang aja itu udah untung banget loh Momo-chan. Iya, kalau nggak itu bakalan rugi banget karena RBL mereka nggak dapetin total. Tembakan ancaman itu sepertinya ya. Case dengan high ground hero-nya tentu akan sangat menjengkelkan dan poking damage power-nya ini tidak bisa diremehkan lagi dan lagi. Case kali ini benar-benar berada dan menghantui teman-teman Rebellion Esports di hampir semua lini. Ini patternnya bener-bener mirip banget kayak game pertama. Dewa 6 menit pertama udah pasti space create buat Watt bisa tumbangin satu turret di landingnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa farming dua lainnya. Ini Itu malah dia. menjalankan tugas yang seharusnya dijalankan oleh Moai. Serta Gary, pencurian terhadap purple buff-nya. Kali ini membuat dia unggul satu level. Dia membalaskan apa yang terjadi di game yang pertama. Gary kali ini menunjukkan kualitas permainan dari jungler, tapi Dixon merelakan dirinya di arah top lane karena akan ada pertukaran blasting blast from Moai. Tidak terlalu berimpactful dan bahkan dia harus mundur ke arah belakang. Karena emang early damage seperti ini tidak terlalu berarti apalagi dengan under kondisi yang dimiliki oleh tim Rebellion Esports. Dixon kayaknya harus agak sedikit chill out sedikit nih. Kayak harus agak sedikit santai karena terlalu memaksakan tim fight 1 lawan 2 di atas tadi Profesor KB. Iya. Meskipun hard guard-nya akhirnya tidak keluar ya. Tapi dia sadar loh dia offside, tahu nggak kenapa? Vengeance-nya nggak dipakai. Iya, dia nggak sadar buka dia offside. vengeance-nya. Dia udah tahu ini udah pasti nggak bakal menang fight sih. Gak ada cover juga, kalau ada cover itu gue yakin dia pasti paksa Profesor. Iya udah pasti bakal ada counter setup yang sangat-sangat cepat. Ingat ada Minion Fury, ada Flicker dan ada Favor juga on the way. Untuk kali ini Drian akan menjadi cover di waktu yang bersamaan menjadi inisiator. Tapi Swallow juga ready dengan Minion Fury kopian dari IMU. Sehingga kayaknya tanpa adanya Purify ini bisa menjadi batu sandungan juga untuk Dewa. Atau sengaja dipaksa ya hard guard-nya dibuka. Supaya nanti tim fight berikutnya tidak siap dari Rebellion sendiri. Aku malah merasa kalau misalkan Dewa ini ready dengan hard guard-nya sih Momo. Karena biar nantinya benar-benar jadi buy one get one, Vincent dan juga Auditizi. Oke, jadi sekali tangkap kena 2 ya. Oke, Vincent sudah mulai berani untuk membuka posisinya menuju ke arah Turtle karena dia sadar Moai udah punya Golden Staff. Power terhadap poking damage terhadap Gary ini udah sangat cukup. Tapi what, surprise attack Vincent out of nowhere. Mencoba dipaksa, pasifnya sekali lagi akan coba dimanfaatkan oleh seorang super awat Supriyadi. Meskipun begitu, Hardguard udah menuju ke arah sosok seorang Kaz untuk pegangin kaki seorang Gary seperti yang dibilang oleh seorang Profesor KB. Di balik itu semua, mereka ada tim fight 2 yang terpisah. Gary terperangkap dengan press ward-nya, menghilangkan Viraga Armor. Setidaknya flickernya masuk ke dalam sana dan Drian Minion Fury for nothing. Dixon mencoba untuk memotong ke arah belakang. Auditizi menjadi pilihan utama dan Drian memaksa tim fight pun. Nampaknya kali ini mereka masih bisa bertahan di arah top lane walaupun fondasi yang dimiliki Rebellion mereka sudah bisa amankan dari segi turtle-nya. Wah, tapi untungnya dari Dewa United gak ada yang tumbang Profesor KB meskipun tim fight-nya agak sedikit mungkin bisa dibilang gak terlalu memaksakan tapi gak cukup damage yang dimiliki oleh pemain-pemain Dewa United. Sebenarnya mau nggak mau si Dewa akan menukarkan dengan turret di bagian top lane. Karena lihat Moai-nya udah jalan duluan Iya, ke di area bawahnya. bottom lane. Moai menjalankan metode split push yang tentu menjadi salah satu senjata andalan dengan menggunakan Cloud. Tapi untuk kali ini player head to head by GoPay. Melihat bagaimana Drian versus Auditizi dengan setupnya, dengan inisiasinya, dan bahkan kali ini dengan hero pool yang tentunya cukup sedikit berbeda. Karena by data, ya tentu saja kita akan sedikit melihat Drian yang Tidak bermain. berada di bangku cadangan. Iya. Sehingga Auditizi yang mungkin akan lebih mencolok untuk di 2 season terakhir. Tapi kalau misalkan kita melihat untuk sekarang, ketika the calm before the storm, di menit kali ini, menit krusial sebelumnya Lord, item-item yang sudah mulai di-build untuk permainan front to back juga, Watt kayaknya masih akan tetap bermain dengan item yang sama, Brute Force.
akan on the way sesaat lagi. Dan bahkan Rebellion masih keep up dengan perbedaan gold yang tidak terlalu begitu jauh ya. Tapi case-nya supporting item, dia bermain dengan Necklace of Durance. Dia tahu persis bahwa kali ini dia harus menjadi stopper. Dan memberikan efek life bane kepada Swallow, kepada Vincent, dan juga Auditizi. Triangle dari Rebellion Esports nggak bisa semena-mena untuk masuk walaupun mereka punya combo Baxia Angela. Ya sementara dari Rebellion mereka memang udah bawa Baxia di garda depannya. Jadi pemotong regennya tentunya akan lebih instan dari sisi Rebellion sendiri. Oke, tapi lihat case di depan sana. Memaksimalkan untuk Moe tidak bisa mendapatkan split push-nya. Jadi poking damage yang banyak, sekaratin Moe-nya, paksa Moe-nya untuk recall. Supaya para pasukan dari Dewa itu bisa setup kembali di arah Lord Pit-nya. Dan aku ngerasa ya sebenarnya dari Dewa United ini udah sering banget dapetin momentum Kars nggak punya Viraga Armor loh Profesor KB. Iya, tapi masalah utamanya juga Kars bakal powerful banget ketika bareng sama Auditizi. Iya. Sehingga mungkin akan ada shifting juga nih untuk hard guard yang biasanya ke arah Vincent, tapi menuju ke arah Kars. Namun menurutku kalau Kars ngebadanin terlalu lama, Viraga Armornya bisa pecah duluan. Iya, kasihan juga. Bonyok juga Kars nantinya. Jadi sandbag juga kan? Jadi ujung-ujungnya. sandbag juga ujung-ujungnya. Dan bahkan ketika Viraga Armor kali ini udah mulai dilindungi. Milan Fury berhasil mendapatkan stun terhadap sosok seorang Kars. Tapi nampaknya di belakang sana. Langsung ada Dixon melakukan cutting terhadap dua pemain. Dan lihat Rian hilang. Flicker ke arah depan tapi Super Out Supriyadi memaksakan keberadaan para pasukan dari tim Rebellion untuk mundur. Berhasil buat pemainnya gak berhasil. Dan bahkan Gary yang press retribution. Berhasil. Sedangkan Dixon juga mendapatkan satu momen kill yang sangat mahal. Mencoba di cover oleh Super Out Supriyadi. Vincent gak bisa pulang. Karena damage terlalu besar. Dan Vincent pecah. Meledak. Vincent gak dikasih jalan untuk pulang karena pasifnya terlalu sakit dan Super Out Supriyadi. Wah dan bahkan Moe dikejar sampai benar-benar ditumbangkan sama Dixon Profesor KB. Ini Dixon bener-bener pegangin 2-3 pemain sekaligus dua. dari Rebellion Dipegangin Esports. kakinya loh. Iya bener-bener misahin tim fight damage dealer utama dari Rebellion Esports, terutama untuk Swallow dan juga Moai. Moai bahkan sampai mengeluarkan BMI aja, Battle Mirror Image masih dikejar. Masih, padahal udah kena efek slow loh. Ini benar-benar Dixon memanfaatkan bagaimana early pressure yang berhasil dijalankan oleh Dewa. Dan bahkan dimanfaatkan sekarang dengan Dominance Ice juga. Agar permainan dengan reduction dari heal up yang dimiliki sama Auditizi gak bakal begitu maksimal ke semua pemain dari Rebellion Esports. Oh, Rian kali ini bahkan dikasih level 12 Momo-chan. Iya, sementara Lordnya tentu akan di-clear dengan cukup cepat. High ground defensif dari Rebellion Zion. Masih cukup mudah tentunya, bukan suatu kesulitan untuk Rebellion Zion, tapi tentunya Dewa United mereka menjalankan 3 lini secara bersamaan, mendapatkan 6 turret di menit yang ke-12 kali ini, benar-benar memaksimalkan Lord pertama saja. Wah ini Lord pertama yang menurutku cukup menguntungkan, tapi Untung lagi dan banget. lagi ini harus di setup ulang sama Rebellion. Karena kalau misalkan mereka akan terus seperti ini, mereka akan terpisahkan dari segi team fight-nya. Dan dari Lord pertama tadi, Dewa mereka untung 4.000, dipegang langsung, diungguli dengan perbedaan yang bisa dibilang sekarang mungkin bisa dikejar oleh Rebellion, tapi mereka butuh satu momentum untuk membalikan keadaan. Momentum tersebut menurutku agak sedikit sulit untuk didapatkan, kecuali kalau mereka berani untuk mencoba membuat movement, bermain dengan pick off. Masalah utamanya adalah Dewa nggak ada yang benar-benar berpisah. By item aja, ini goldnya udah bener-bener ada gap sedikit demi sedikit antar row-nya. Dan Watt masih dengan item hybridnya Profesor KB, sama seperti di game yang pertama. Malefic sekarang. Malefic harusnya dari Legend Sword untuk menghancurkan armor dari Vincent juga. Karena physical defense yang dia miliki itu sangat tinggi sekali. Apalagi dengan pasif dari Baxia itu sendiri. Damage reduction-nya terlalu banyak. Waduh, ini nggak boleh mereka memaksa tim fight di situ. Kenapa ini adalah sebuah keuntungan untuk sosok Drian. Drian itu. Walaupun Swallow-nya juga punya Minon Fury. Ya tapi bedanya Swallow membutuhkan badan yang lebih tebal daripada Valentina sekarang. Iya. Berbeda dengan Drian yang dimana dia punya motivation roar, dia mungkin punya favor room item juga. Dan Loncatnya 2 kali. Loncatnya 2 kali dengan Stone dan heal up-nya juga ketika dia terkena damage, dia akan menjadi convert atas heal yang diterima. Tapi sulit sih ngomongin badan yang dibutuhkan oleh pemain-pemain Rebellion ya. Tadi kita ngeliat aja Vincent yang berbeda satu level dibandingkan dengan Watt itu udah dicicil belum kena pasif loh. Wah, ini pelan banget tapi pasti sih dari Dewa. Mereka kayak mau membuka potensi untuk team fight dari Lord yang pertama. Mereka tuh selalu targeting hero. Mereka bukan berarti tidak berani untuk mengadu retribution dengan Vincent. Tapi yang akan lebih penting- efisien ketika menang secara kuantitas. Mereka juga bisa menangin kualitas retribution mereka. Oke, tapi yang mereka harus juga pikirkan dari para pasukan Dewa adalah ini Cloud-nya udah mulai bersinar loh. Ini jangan sampai menjadi sebuah masalah Benar. untuk mereka di saat team fight. Tapi Kars bakal coba dipasang, dipecahkan Viraga Armor-nya.
Mundur ke arah belakang, Kars belum punya immortality itu yang cukup memperhatikan untuk para pasukan tim Rebellion. Dan masalahnya Hardguard-nya mau masuk kemana nih? Karena di tim fight lo pertama itu masuknya ke Kars. Oke, tapi mereka belum mau team fight karena belum ada Astral Echo yang dibuka oleh seorang Case. Case masih menunggu momentum di mana keberadaan Cloud-nya baru dia akan membuka Astral Echo. Kalau Astral Echo telah dibuka dan ini adalah team fight yang akan coba dituju. Mundur ke arah belakang, Apresor mendapatkan Kars. Permasukan dari tim Rebellion mereka terpisah menjadi dua bagian. Dan bahkan di belakang sana Dixon versus everybody. Dixon mencoba untuk memegang 3 orang. Vincent udah menjadi bola-bola dari warga. Tapi Minan Fury yang dikeluarkan itu hanya untuk Dixon dan tidak terlalu worth it. Mereka masih bisa team fight. Para pasukan dari tim Dewa lebih fokus menuju ke arah Lord yang mereka miliki karena mereka mendapatkan keuntungan the power of retribution. Di depan sana Moai pun gak bisa masuk lebih dalam lagi karena mereka harus ikhlaskan Lord kali ini di tangan dari Dewa. Kalau mereka masuk malah menjadi petaka untuk tim Rebellion. Wah, itu cukup menyeramkan sih karena aku pikir Rebellion mereka mau maksa untuk sedangkan melawan kontes karena tidak ada power attribution. Vincent yang memang tumbang, tapi Dixon benar-benar mengikat 3 pemain dari Rebellion. Benar-benar gak dikasih chance sama sekali untuk bisa masuk melakukan cover ke arah Vincent. Ya, diawali hanya karena Viraga Armor yang pecah dan Kars belum ready untuk melakukan setup team fight. Dan juga buat teman-teman jangan lupa claim kode untuk di aplikasi GoPay teman-teman ya. Dompet andalan gamers. Wah, ini dia Neng, 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 GoPay. neng. Benar juga. Iya makanya, dan sekarang semakin menuju ke mid game, Divine Glaive sudah ada di tangan Case. Case-nya pun bisa bermain dengan burst damage. Astral Spear yang selalu on point, ini menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari Rebellion Esports itu gak bisa keluar dari zona aman mereka. Iya. Dan mau tidak mau, mereka terkena poke damage sebelum team fight berlangsung. Termasuk juga dengan Moai yang harus berhati-hati seharusnya. Oswelo gak boleh keperangkap Ini kali salah ini. satunya. Ini dia salah satu trigger yang dilakukan oleh para pasukan dari tim TO United. Best Turret menjadi pilihan utama. Best Turret di arah tengah juga harus pecah dan di arah top lane ini akan menjadi pilihan untuk seorang Super House O'Brien. Udah mulai terkobi dengan Minon Fury, tapi nampaknya mereka tidak ingin team fight lebih lanjut lagi. Karena fokus utama mereka adalah gimana caranya membuat Rebellion ompong-melompong. Ya, apakah targetingnya sekarang udah mulai berganti? Harus mulai menumbangkan Moai yang udah mulai memiliki damage nih. Damage yang cukup sebenarnya dan bahkan dari pasif out of Tiverinya. Astralico belum dibuka, tandanya kali ini para pasukan dari tim Rebellion juga masih bisa bertahan. Tapi nampaknya ketika Minan Fury dikeluarkan, kami lihat langsung Minan Fury for nothing. Astralico sedikit terlambat, para pasukan dari tim Rebellion membalaskan kembali, tapi Blinding Dixon Moai gak terlalu berimpact. Swallow hilang dan Dixon di sana mempertahankan semua yang bisa diberikan oleh seorang Moai. Para pasukan dari tim Rebellion, mereka harus mundur. Mereka harus bermain dengan Kating. Walaupun Drian Sakaratul Maut, tapi awat masih dapat sedapatkan Vincent pecah. Vincent meledak bersama dengan Gary. Tapi nampaknya di sana one by one situation terhadap awat dan juga Moai tidak bisa didapatkan lebih lanjut lagi. Karena Best terberakam, shutdown pun terjadi. Mereka harus mundur kalau memaksakan karena double kill lagi pas triple kill dari seorang Moai. Moai shot the day for this time. Dan bahkan Dewa diusir mundur karena terlalu memaksakan keadaan. Wah, masih bisa untuk melakukan defense dari Rebellion Zion meskipun terlihat team fight yang benar-benar cukup krusial banget sebenarnya untuk Dewa United. Satu kesalahan aja mereka bisa dibalikin keadaannya. 2 pemain berhasil dipukul mundur. Kita ngelihat Dixon yang berusaha setengah mati untuk numbangin Moai, tapi masalahnya nggak semudah itu. Dipaksakan ketika mereka sudah tidak ada lagi badan dan bahkan Gary masuk ketika tidak ada minion dan dia menangkap ke arah energy eruption. Itu adalah sebuah kesalahan yang dimana dia akan instan terpisah Profesor dengan damage dari turret. Ya, overextend yang menurutku sangat-sangat agak sedikit ada resikonya kalau kita berbicara di high ground. Dan untuk sekarang jadinya teman-teman dari Rebellion Esports bisa pegang kendali di dalam team fight area Lord. Mereka bisa mengambil teritorial sedikit untuk mengintip bagaimana keadaan Lord dan bisa bahkan melakukan kontes terhadap Retribution Barrel. Karena lihat Moai makin late game, makin mengerikan dengan setup juga yang sudah mulai di-build up Rebellion Esports yang tadi sempat dia dapatkan di depan base high ground. Dewa harus atur ulang setupnya, nggak boleh terburu-buru, tapi nggak boleh terlalu lama juga karena makin lama game berjalan, Kars Moai makin memiliki item. Selama targetingnya mungkin nggak bisa benar-benar diubah langsung instan ke arah Moai ya. Ini setup team fight-nya Dewa harus benar rapi banget sih. Oke, tapi yang dipastikan saat ini adalah kondisi Gary dengan stack yang mereka miliki. Dengan Awat Supriyadi yang sulit untuk ditangkap. Bahkan dengan magical damage sekalipun dari seorang Swallow itu masih bisa ditanggulangi. Dengan sedikit pergerakan dari Astral Recall. Lihat Moai harus pulang.
kondisi terdeteksi. Super Award memaksa Kars untuk mundur dengan Villa Carbon yang tidak ada. Rebellion dipaksa untuk melepaskan Lordnya kembali, Momo-chan. Gila poke damage dari pemain-pemain Dewa. Gak dikasih kesempatan untuk menyentuh kontes ke arah Lordnya meskipun possible banget sebenarnya untuk Rebellion, Profesor KB. Ya, case-nya benar-benar berpikir dengan jernih gimana caranya untuk membuat Rebellion Esports mundur semuanya tanpa harus memanfaatkan minion. Salah satunya adalah dengan poke damage. Tanpa harus Astra Spear yang benar-benar on point dan bahkan memaksa Iya. Moai memiliki satu buah Rose Gold Meteor. Kali ini harus lebih berhati-hati dengan magic damage yang sangat-sangat tinggi dari Case. Apalagi dia udah punya Divine Glaive. Jadi tentu magic defense akan bisa dia tembuskan dengan satu Astra Spear. Ya, ini Jujur. lihat poke aja dari jauh Case ke arah Moai. Dia Jujur. gak perlu sampai maksain divide. Jujur, gue bingung POTG gue ada di 2 orang. Dixon atau Watt. Iya sih. Dixon bisa menjadi pilihan, Watt juga Ya. bisa. Tapi kita lihat Profesor KB. Best terbuka dengan sangat bebas. Lot mulai masuk, lihat Case sudah memiliki Blood Waves. Astraliko terdeteksi di arah belakang. Langsung ada Moai, damage terlalu sakit, tapi Dixon memotong ke Purify KB, tapi dampaknya hilang Moai. Dan bencana, Sang Dewa berhasil membuktikan veteran masih mampu bersinar di RPL Indonesia. Itu dia tim fight yang begitu rapi, targeting yang begitu jelas dari Dewa United. Skor 2-0 diamankan di game yang kedua meskipun kita melihat game yang begitu panjang. Tapi Dewa United membuktikan kelas mereka, membawa player veteran dengan segudang pengalaman bersama dengan KCS tentunya yang melengkapi lini roster dari Dewa United di season yang ke-13. Iya. Karena POTG banyak yang Dixon, gue Karawat. Entah kenapa tadi last momennya benar-benar dipegang sama Dixon soalnya. Anak Dewa pun kali ini seharusnya akan berbangga dengan hasil yang sangat-sangat memukau 2-0 di match pembuka untuk Dewa United Esports. Karena tentunya hari pertama aku akan menyangka bahwa ini akan menjadi 3 game semua.